Jadi yang pertama tamyiz, ketika kita ngaji mah eta insyaallah diampura. Sebab yutafaru pidawam diampura eta selama dia mayang ngaji, walaupun dia sholat, ketika sholatnya ya emang wajib, dia wajib melaksanakan sholat. Ngan dia sholat belum tahu bag-bagan sholat yang sebenarnya kayak gimana, tapi dia ngaji terus bakal ketemu bag-bagan pengajian. Eta ibadah dia yang ketika dia laksanakan karena wajib sholatnya, karena sudah balik dan dia belum tahu syarat sah sholat, belum tahu masalah rukun sholat, itu sholat dihampura oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itu sihatiha, lan utawi pirang-pirang syarat sahih salat, salati tegese salat, samaniyatun iku waru. Walau atamizu utawi kang kaping awale samania, tamizu iku tamiz, wa huwa lan utawi tamiz alladhi yufhamu bihil khitabu, iku kang den paham bihi kelawan alladhi al-khitabu opo khitab, wa yuradu bihil jawabu lan den jawab bihi kelawan alladzi al-jawabu opo jawaban. Fala tasi'u salatu ghairil mumayyiz makarana nasah, salatun opo salat ghairil mumayyiz, salatu ghairil mumayyiz salat liyane wong kang tamis, wong kang pinter. Wasania marifatu fardiyati ala nutawi kang kapindone ya samania, marifatu fardiyati haiku ngawaruhi sifat fardune ya salat. Salatil mafrudati tegese salat kang den pardukeun, fala tasyu salatu man jahila dzalika, fala tasyu makarna sah salatu man sopo salat opo salate wong jahila kang bodoh ya man, dzalika ing mengkonon fardiyatiha. Wasali suatamizu faraidiha lan uti kang kaping tulune ya samania, tamizu faraidiha iku ngabedaakeun pirang-pirang pardune salat, ay salat tegese salat min sunaniha saking pirang-pirang sunahe salat. Walau lam yumayyiz dzalika maka lamun ora bisa ngabedaakeun ya si wong dzalika mengkonon faraidiha lam tasihha salatu makarasa opo salati siman,
illa yasakidana jami'a falyafadun angin yang tanikakeun si wong anna jami'a faliha misatune sakabeh pirang-pirang pagaweanana salat fardun iku fardu au yataki dalam yatawa yang tanikakeun sapa wong kang bodoh wong kang awam alami wong kang awam ana ba'da isatune setengah ya salat fardun iku fardu wa ba'daha sunnatun lan setengah salat iku sunah bisa di Allah yaksidan nafla fi fardin kelawan syarat yang tawarane jaya si wong anafla ing sunah bifardin kelawan fardu bifardin kelawan fardu para bapak ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi dan sama-sama niat thalabul ilmi untuk ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan wasilah sebab ya kumpulnya kita di majlis ini menjadi sabab diampuni dosa-dosa kita, diampuni dosa kedua orang tua kita, dan diampuni dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan taat ibadah kepada Allah, dan kita semuanya senantiasa dijaga, diberikan taufik hidayah dan kekuatan iman Islam sampai akhir hayat kita, dan kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke pembahasan pengajian, kita kirim hadiah sebagaimana biasa terlebih dahulu, khususnya untuk ibu bapak kita, kedua orang tua kita, juga khususnya untuk guru-guru kita, dan juga untuk ahli kubur keluarga kita yang telah meninggal dunia, dan umumnya adalah seluruh ahli kubur kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, khususnya adalah ahli kubur yang ada di kampung Benda Baru. Diberkati umul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan pembahasan pengajian kita, naik ke pembahasan adab-adaban sholat. Bicara syarat wajib sholat, alhamdulillah sudah kelewat, yang mana jumlah syarat wajib
berakal. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Di mana 4 syarat tersebut ada pada diri kita, maka kita wajib mendirikan sholat. Enggak sholat doraka, enggak sholat doraka. Bicara doraka, bicara di akhirat. Dosa nanti ketahuannya di akhirat. Di dunia mah dosa enggak kelihatan dosa. Yang enggak sholat doraka padahal mah, tapi biasa aja hidupnya. Yang mantap mah itu suami kita enggak sholat. Yang mantap mah enggak sholat bini kita si horeng. Yang mantap mah enggak sholat eta anak kita. Mantap mah yang enggak sholat mantu si ale. Kemudian mantap mah ada punya tetangga suaminya enggak sholat, bininya enggak sholat, anaknya enggak sholat, punya mantu enggak sholat, punya cucu kagak. Ada tetangga begitu ada? Hah? Banyak. Allah. Di samping gak sholat ternyata doyan main. Masya Allah, yang gak sholat doyan main. Memantap mat tetangga kita si orang bandar Paku. Allah. Jadi hidup bangun enteng, hidup kayak enteng begitunya. Enteng kayak nggak punya beban hidup, nggak sholat biasa, judi biasa, maksiat biasa, ngomongin orang biasa, kayak nggak punya dosa di dunia. Kenapa eta dianggap enteng? Sebab dosa nggak kelihatan. Andai kata dosa kelihatan, eta sekiranya kita buat dosa langsung disiksa oleh Allah, mungkin badan kita udah nggak sempurna bentuknya. Nggak sempurna gimana? Mata kita buat dosa, mungkin mata kita udah meletos, tapi si orang mata kita masih utuh. Kuping kita ketika maksiat mungkin kuping kita udah dentojos, tapi alhamdulillah masih utuh kuping. Mulut kita suka ngomongin orang mungkin udah monyong sekilo paling, tapi alhamdulillah yang ngomongin biasa aja mulutnya nggak robah. Terus yang maksiat kakinya kali pada bengkak begitu jangan. Tangannya yang suka nyolong kali tangannya itu pada kempleng bulu, ternyata biasa. Nah inilah, jadi kita alhamdulillah dikasih sadar oleh Allah. Mana ciri sadarnya? Kita masih diingatkan ketika dur azan johor kita masih mau melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Mana lagi nikmat yang paling gede tuh ngaji. Ada yang ngaji malam minggu, ada yang malam Senin, ada yang malam Selasa, ada yang malam Rabu, ada yang malam Kamis, ada yang malam Jumat, ada yang malam Sabtu. Alhamdulillah pengajian semua malam ada. Cuma tinggal tanya awak ini si awak gua ada nggak di pengajian itu yang masalahnya. Tapi alhamdulillah kita mah setiap pengajian ada. Sekarang malam Kamis pada pengajian kita kumpul datang ada. Ini nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Sebab dengan adanya nikmat iman tersebut yang Allah berikan kepada kita dikasih hampang, dikasih gampang melangkah kaki, mengayun tangan, membawa jasad menuju ke tempat di situ ada rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
terus kita mah diberikan nikmat iman Islam, nikmat ngaji, nikmat sholat, nikmat ibadah-ibadah yang lain sampai akhir ajal kita, sampai kita wafat meninggal dunia. Amin ya robbal alamin. Jadi bicara syarat wajib sholat sudah. Melanjutkan pembahasan pengajian, yaitu naik tentang syarat sah sholat. Sebab bicara syarat ada dua di dalam sholat. Satu, ada yang namanya syarat wajib. Yang kedua, ada yang namanya syarat ada. Syarat tunai. Nah, di mana dua perkara tersebut kita sudah mengkaji dan mengaji dan tahu daripada isi syarat tersebut, yol iman, hidayah, taufik, maka kita bakal mau melaksanakan ibadah yang namanya sholat. Pertanyaannya, ada berapa sih syarat sah? Syarat menunaikan sholat, syarat wajibnya saya sudah terpenuhi ajengan, yaitu 4. Yang pertama Islam, yang kedua adalah balik. Alhamdulillah saya sudah balik. Alhamdulillah detik ini saya masih memeluk agama Islam. Kemudian yang ketiga, saya pun punya akal sehat dan suci dari haid dan nifas. Bagi perempuan berarti saya wajib mendirikan sholat. Tapi tadi dikatakan bahwa syarat ada dua, ada syarat wajib, saya sudah memenuhi. Syarat yang kedua adalah syarat menunaikan sholatnya. Maka disinilah ketika kita akan melaksanakan sholat, karena sudah wajib, maka harus tahu berapa sih syarat untuk bisa menunaikan sholat, dan sholat yang kita laksanakan sah. Sebab ada yang wajib sholat, sholatnya nggak sah. Nanti di depan kita bahas. Ada orang melaksanakan sholat karena sudah wajib, memenuhi syarat wajib, tapi sholatnya nggak sah. Nah, berarti yang jadi masalahnya, tidak sah sholat bukan berarti dia tidak melaksanakan sholat. Sholatnya malah dilaksanakan, cuma tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Oleh karenanya kita mah bareng-bareng mengingatkan kembali ilmu yang pernah kita kaji dulu waktu masih muda. Yang ngaji itu juga. Nah, Ustaz saya mah dulu waktu muda ngaji saya mah. Terus dulu kayaknya pernah ngedenger syarat sah sholat ada berapa jumlahnya. Tahu yang berapa ya? Makanya sekarang kita bareng-bareng ngingetin kembali. Nah, inilah hikmah ngaji. Hikmah ngaji mah saling ngingetin. Nah, kita semuanya wajib. Nah, syarat sah sholat yang wajib kita ketahui di sini, wasaraitu syati ay sholat di samaniyatun. Syarat sah sholat jumlahnya ada 8. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, sah sholat isya, tinggal direken. Jangan nanya temen kita di samping kita, tanya awak, ini sih gua sholat udah memenuhi syarat yang 8 apa belum. Ketika kita sholat punya rasa, punya rasaan, ternyata sholat kita itu sudah memenuhi syarat yang 8, berarti sholat kita sah. Nah, jadi sahnya atau tidak sholat kita yang tahu kita, yang tahu yang ini nih, yang tahu kita. Jadi ketika kita sudah mengetahui syarat sah sholat yang 8, kita melaksanakan sholat zuhur, kebayang oleh kita
itu ternyata syarat yang 8 kita sudah yakin terlaksana, maka dengan sendirinya kita yakin sholat kita diterima. Nah sekarang bagaimana kalau kita sholat ternyata syarat sah sholat kagak tahu yang 8? Makanya yang 8 tersebut menjadi syarat sah sholat, sedangkan kita sholat nggak tahu bagian syarat sholat yang 8 tersebut. Pas kita beres melaksanakan sholat, ini sih sholat gue diterima apa kagak, kan sih gitu. Ketika ditanya kepada teman kita, "Oi, tadi gue sholat sah nggak sholat gue ya?" Kata teman kita, "Aduh tahu, lu yang sholat sih nanya ke gue. Lu sholat lu sah nggak?" Gue nggak tahu. Berarti kita rombongan sholat yang kasar kali ya? Kali. Nah model begitu Bapak nanti di akhirat ngejubrus ke neraka. Nah itulah nanti ada orang sholat tapi ke neraka. Kenapa ke neraka? Dia nggak yakin ke surganya. Nggak yakin ke surganya dari mana? Sholatnya nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Sebab nggak tahu ilmunya. Nah makanya hikmah ngaji mah ketika kita duduk di majlis taklim bukan kita ngerasa pinter, bukan kita ngerasa bisa, tapi kita ngaruh masa kita mah hamba Allah yang banyak kesalahan, banyak alpa, banyak lupa, dan dengan wasilah ngaji mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang 8 itu yang pertama awaluha tamyizu, yang pertama adalah tamyiz. Syarat sah sholat yang pertama adalah tamyiz, yakni sudah mumayyiz. Apa itu tamyiz? Wa huwa alladhi yufhamu bihil khitab wa yuradu bihil jawab. Arti tamyiz mah yaitu di mana-mana ditanya paham pertanyaan terus bisa ngejawab. Contoh, kita punya anak usia 7 tahun. Anak kita pulang sekolah ditanya oleh kita, "Tong, kenapa mak?" "Nih gua habis pulang belanja." "Iya, gua mah nggak bisa ngitung, tapi duit mah tahu, kenal gitu mah, gocengan cebanan kenal gua, tapi kalau suruh ngitung nggak bisa gua. Nih gua punya duit 10.000." "Iya mak, terus?" "Beli bawang 2.000, beli cabai 3.000, beli kunyit 1.000. Nah, itu habis berapa duit Tom?" Karena anaknya sudah tamyiz, pinter dijawab, habis goceng mah. Kalau goceng duit ceban itu berarti tinggal berapa duit? Atau tinggal 5.000. Nah itu namanya ditanya bisa ngejawab. Berarti dia ketika ditanya paham pertanyaan, itulah yang dimaksud yufhamu bihil khitab. Ketika ditanya paham, dijawab dengan jawaban yang benar. Nah itu namanya tamyiz. Nah di mana tamyiz melaksanakan sholat, maka hukum sholatnya sah. Tinggal ditanya ini bapak-bapak, ibu-ibu, pada tamyiz apa enggak? Nah, tamyiz mah pinter. Ibu-ibu contohnya, "Bu, 1 tambah 1 berapa, Bu?" Nah itu namanya tamyiz sudah. Nah berarti ibu-ibu di mana sholat berarti sah ya. Ini taruh sini. Udah itu sambungnya tuh. Nah tamyiz, bapak-bapak ditanya, "Pak ya, itu sih kalau ada duit 10.000 diambil 500 perak, tinggal berapa?" Jawabnya berapa itu? Berarti nggak tamyiz bapak-bapak ya. Masih pada kebel. Apa nggak ngedengar pertanyaan? Apa nggak mudeng? Nggak mudengnya.
eta. Awas, ditanya bapak-bapak, 1 ditambah 1 diambil 2 diambil 9 sama dengan jawabannya min 9. Nah sederhananya mah ditanya 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, ceban tambah ceban 20.000. Tah di mana ditanya bisa jawab bener jawabannya, itu namanya tamis. Anak kita usia 7 tahun bicara balik belum balik, cuma ditanya 1 tambah 1 tahu 2. Doa wudu gimana toh? Doa wudu mana waitul wudu li rabbil hadasil asghari fadlillahi taala. Ya pinter ini mah, udah bisa paham pertanyaan dan bisa ngejawab pertanyaan tersebut dengan benar. Eta namanya tamis. Walaupun belum balik, kalau ada anak kita sudah tamis salat, eta sah salat. Walaupun kemarin syarat wajib salat kudu balik. Anak kita belum balik tapi sudah pinter melaksanakan salat, sah. Kita punya anak 5 tahun udah pinter jasa, udah pinter ngomong, pinter ngomongin orang, pinter masalah kelewat kita mah kalau pinter pokoknya mah jajan udah pinter segala macem, duit kenal semuanya, buah-buahan kenal segala macem, terus makan bisa nyendok sendiri, berak bisa cebok sendiri. Wah pokoknya udah pinter. Nah anak kita 5 tahun sholat, gimana sholatnya, sah apa enggak? Sah. Atau komo model kita 2 bangka ini udah kelewat pinter ini mah. Udah ini mah dimana sholat berarti kita sah. Kenapa sah? Sebab kita alhamdulillah sudah tamis. Mana ciri tamisnya? Kita ditanya tentang duit 1.000 2.000 tahu, kemudian bicara tambahan bisa ngejawab, bicara pengurangan bisa, terus bicara segala macam detik bengek perkara-perkara yang nanya nggak tahu kita bisa ngejawab terkadang. Itu berarti sudah mendirikan tamis. Cacat yang belum balik saja, kalau udah pinter sholat sah. Komo yang sudah balik mah udah memenuhi syarat wajib sholat. Yang pertama berarti udah kebayang kita, ya berarti gua sholat gua mah udah sah. Kenapa? Gua sudah bisa. Balik. Jadi yang pertama tamis, ketika kita ngaji mah eta insyaallah diampura. Sebab yutafaru pidawam diampura eta selama dia mayang ngaji, walaupun dia sholat, ketika sholatnya ya emang wajib, dia wajib melaksanakan sholat. Ngan dia sholat belum tahu bag-bagan sholat yang sebenarnya kayak gimana, tapi dia ngaji terus bakal ketemu bag-bagan pengajian. Eta ibadah dia yang ketika dia laksanakan karena wajib sholatnya, karena sudah balik dan dia belum tahu syarat sah sholat, belum tahu masalah rukun sholat, itu sholat dihampura oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Udah makanya. Jadi bicara masalah syarat sah sholat yang pertama tamis. Nah ketika Zaid ternyata ditilik mah bicara umur sudah 14 tahun. Ternyata ditilik usia 14 tahun 15 tahun, ditanya Zaid ya 1 tambah 1 berapa Zaid? 7. Tolong hati Zaid. Kalau 7 diambil 0 berapa Zaid? 2. Nih duit 1.000 ya, ditambah 1.000 jadi berapa Zaid? 20.000. 20.000 diambil 10.000 berapa? 100.000. Wah, puyeng. Yang nanya puyeng itu. Nah, ketika puyeng begitu bagaimana eta? Nah, bicara belum tamis berarti belum pinter, ditanya belum bisa ngejawab. Tapi awas kalau udah balik mah tetep, walaupun belum tamis tetep dia mah wajib sholat. Awas tak? Jangan punya pikiran begini. Oh, gua udah tua bangka ini, tapi gua masih geblek gua mah. Berarti gua nggak wajib sholat. Tetap sholat mah wajib. Ngan di mana dia sholat nggak sah. Awas dah. Banyak orang yang sudah tua bangka. Bicara tua bangka kan wajib sholat mah. Pedah sudah balik.
Tapi di mana dia sholat, ini yang jadi masalah. Sah apa enggak sholatnya? Tinggal tanya sholatnya bisa apa enggak? Enggak bisa, berarti belum tamyiz, enggak sah sholat. Nauzubillah ini. Makanya berapa banyak orang yang sudah tua bangka belum tamyiz. Mana belum tamyiznya? Ditanya enggak bisa ya jawab. Nah, itu mah rarasan, itu mah gua. Berarti gua nih belum tamyiz. Nah, maksud tamyiz di sini mah nanti bisa ngebedain mana rukun sholat, mana syarat, mana sunah sholat tah eta. Tinggal bag-bagan ubudiahnya. Kalau kita melaksanakan sholat, tak sholat, berarti ketika sholat eta bisa menjawab, bang, ya rukun sholat ada berapa? 13. Eta berarti tamyiz. Karena bicara sholat ini mah. Nah, karena bicara sholat ada syarat wajib sholat. Syarat wajib berapa? 4. Syarat sah sholat 8. Rukun sholat 13. Sunnah abad 7 kalau dirinci. Sunnah hayat banyak, sunnah hayat mah kurang lebih hampir 20. Oh, bisa nggak jawab begitu, itu namanya tamyiz, sholatnya sah. Nah, tinggal tanya awak kita, ternyata kalau ditanya begitu kita nggak bisa jawab. Bicara sholat mah tahu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ditanya lagi rukun sholat berapa, mikir dulu, rukun sholat berapa ya, aduh, PR dah buat besok aja, PR. Nah, model begitu sholatnya sah atau enggak. Nah, inilah ketika kita duduk di majlis taklim, majlis taklim bakal ketemu enggak tuh syarat sah sholat, bakal ketemu. Terus ketika bicara rukun sholat bakal ketemu enggak? Ketemu. Sunnah abad bakal ketemu enggak? Bakal ketemu. Itu yuktafaru fidawam. Allah bakal ngampunin dosa orang yang ngaji padahal dia belum tahu tentang rukun sholat. Kalau ditanya belum bisa, kan nggak sah sholatnya. Tapi karena dia ngaji jadi sah sholatnya. Alhamdulillah. Kesimpulannya berarti yang ngaji sholatnya pada sah apa enggak? Jawabannya sah. Segitu udah. Sah udah yang ngaji, Pak. Kenapa sahnya? Sebab dia mah bakalan nerajang ilmu Allah tentang ibadah sholat itu. Lambat laun ngaji bakal ketemu. Yang penting gurunya ngajinya nggak pergi. Kan guru ada yang ceramah doang ya tak? Ngaji besok ganti lagi, besok ganti lagi. Puyeng muridnya. Kemarin belum beres itu pengajian. Ganti lagi. Besok ganti lagi. Ganti lagi sehingga muridnya geblek terus. Geblek nggak urut tak ngaji. Makanya ngaji itu yang bagus urut pakai kitab supaya apa tuh yang ngaji yang belum tamyiz, belum paham tentang bab-baban ibadah supaya ibadahnya sah, supaya sah. Nah, kayak kita nih ngaji dari bab wudu udah kelewat, berarti ketika kita wudu kan udah kebayang udah ngaji mah. Nah, kemudian bab sholat kan belum beres, kita dirasa ngaji mah bener tiap tahun ini, masya Allah tiap malam ngaji ngan dibere lupa bayi ini, masya Allah ini otak kagak pintar-pintar dari muda, makanya punya bini geblek juga ini, punya anak tolol semua. Makanya Pak, kalau kita punya otak rada pinter, cari bini yang rada-rada pinter, jangan yang pinter nyari bini, nanti anaknya kelihatan pinter calang. Jadi kita pinter cari bini yang rada pinter supaya anaknya sempurna pinternya. Terus kalau kita bodoh jangan nyari bini yang keblek atau anak idiot. Tolol, tolol. Ya Allah, ada istilah bahasa begini lagi. Kalau kita tinggi cari bini yang pendek supaya apa? Nanti punya anak sedang. Jangan udah tinggi nyari bini tinggi atau anak kayak galak. Atau kita kecil, kita mah pendek karo masa nyari bini yang tinggi supaya anak memperbaiki keturunan, sedanglah minimal tuh anak. Jangan kita udah pendek punya bini pendek atau anak jadi korban. Atau kayak bola jadi ngeliling begitu anjing kecil. Nah, sama bicara ilmu juga, makanya kita mah nyari, kita mah ngerumasa nggak bisa ngaji, cari bini yang bisa ngaji supaya nanti anak kita ada yang ngajarin ngaji. Siapa? Maya. Ini mah kita perempuan nggak bisa ngaji, cari suami yang bisa ngaji supaya nanti apa? Punya anak ada yang ngajarin ngaji. Siapa? Babanya. Ini mah emak sama babanya kagak ngaji.
babanya kagak ngaji, emaknya kagak ngaji, ketemunya juga di Pundangder. Kenapa Pundangder? Jadi pada saat nonton lenong ternyata ketemu cewek janjian di Pundangder. Pundangder di situ, kemudian janjian terus ternyata lewat hansip ketangkep. Dikawinin, akhirnya mah dikawinin. Itu mah hasil pertemuan antara dua insan yang berbeda jenis. Ternyata di Pundangder niatnya juga bukan niat nyari ilmu, itu mah lagi maksiat. Berarti nanti anak wajar, anak doyan tentu babanya babangusnya. Makanya ngaji terus. Yang penting itu tadi gurunya bener. Artinya guru bener tuh ngajinya terus ancahan terus. Kalau yang ngaji sunnah, begini, ada ilmu sunnah, ada ilmu wajib. Ilmu wajib mana? Nih kayak kita ngaji bab-bagan ubudiyah sholat, dari pertama bab najis, bab wudu, terus bab toharoh, naik lagi bab sholat, naik lagi bab puasa, naik lagi bab zakat, naik lagi bab haji. Eta namanya adalah ilmu fardu namanya. Kita wajib datangnya, tuh datangnya doang, walaupun nggak paham dikasih ganjaran oleh Allah. Kemudian nggak pahamnya diampuni dosa kita oleh Allah. Kemudian nggak pahamnya kita itu ternyata diangkat derajat kita oleh Allah. Di samping itu juga katakannya Nabi, man ta'allama baban minal ilmi, siapa orang yang belajar satu bab dari ilmu, khairun minhu min ibadati mi'ati rokaatin nafilah. Itu lebih utama daripada ngerjain sholat 100 rakaat sholat sunnah. Kita ngaji apa bang? Di sana ngaji bab sholat, ngaji berangkat. Kemudian yang dibahas cuma bab syarat sah sholat. Itu juga dibahasnya nggak banyak, nggak 8 dengan syukur 2 misalnya. Itu lebih baik daripada sholat ngegeduk baik 100 rakaat sholat sunnah. Nih andai kata nih sekarang kita ngaji nih sejam duduk kan deprok doang. Terus ada yang nggak ngaji dia mah sholat Allahu Akbar 100 rakaat sholat sunnah, masih gedean ini katakannya Nabi pahalanya. Dia masjid ada pada hitam, double pada hitam, yang pada sholat eta sholat sunnah. Kita mah pantat doang pada tebel. Tapi eta lebih utama dibanding yang ibadah sholat sunnah. Ini ngebanding begini maksudnya gimana? Dalam arti karena saking utamanya gedenya ganjaran ngaji. Karena Nabi sampai bahasa ngebanding begitu. Bukan berarti kok bisa beda ya? Bukan ke situnya. Bicara keutamaannya ngaji. Makanya udah yang ngaji mah udah jangan mikirin apa-apa udah. Pokoknya ngaji baik, udah jangan mikirin apa-apa udah. Jangan mikirin bini, udah jangan mikirin bini, jangan mikirin masak, udah duduk baik. Allah balik. Jadi bicara pinter di sini adalah pinter yang bisa memahami perkara, kalau ditanya bisa ngejawab. Jadi nggak sah sholat orang yang belum pinter mah. Berarti kalau kita sudah balik ngaruh masa belum bisa, berarti terus baik kita nuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangkan mudah-mudahan ibadah kita yang kita laksanakan, sholatnya menjadi kewajiban kita ketika kita sudah balik, itu menjadi sabab lantaran kifarat dosa daripada kesalahan kita, dan ngaji kita ini menjadi penebus dosa dari ibadah yang telah kita laksanakan. Dan Allah ngangkat derajat kita, dan nanti di akhirat kita bakal ada di singgasana surga insya Allah. Satu. Yang kedua, wasaniha marifatu fardiyatiha. Yang kedua syarat sah salat adalah ma'rifatu fardiyatiha, mengetahui akan sifat pardunya salat. Jadi ada salat fardu, ada salat sunnah. Yang kedua mengetahui akan kepaduan sholat, sholatil mafrodoh, sholat yang diwajibkan. Ditanya, Jahit, ya agama apa Jahit? Islam. Udah balik atau udah sih, udah punya bini, punya anak, malah udah mau ngawinin anak, mau hampir punya cucu saya. Enggak, ini mah bonjeng sholat atau sholat. Berapa waktu sih sholat sehari semalam? Itu 5 waktu.
Sholat apa aja? Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Pinter tah Mang Jahid bisa ngejawab. Ditanya lagi, itu si 5 waktu itu yang 5 itu hukumnya wajib apa sunnah sih Mang Jahid? Oh, hasil dari ngaji saya itu hukumnya yang 5 waktu hukumnya sunnah. Nya kenceng, nya salah. Masya Allah, jawabnya saya mah itu yakin Bang Jahid. Jadi saya mah yakin sampai akhirat saya mah yakin bahwa sholat yang 5 waktu Johor eta sunnah, asar sunnah, bukan wajib. Bukan wajib mah tarawih. Nah, padahal Jahid sholat Johor, sholat asar, maghrib, yang mantap Jahid jadi imam, tolol eta Jahid. Yang mantap jadi imam eta Jahid, tapi pas ditanya sholat 5 waktu jawabnya sunnah. Eta namanya tidak mengetahui parduan sholat. Berarti sholatnya selama itu dia laksanain Johor, asar, maghrib, isya, subuh, berarti sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab dia nekadin sholat fardu itu adalah sholat sunnah. Nggak tahu. Kayak kita punya anak, Tong, bisa sholat apa Tong? Sholat Johor, ikut sama siapa? Sama baba. Sholat itu Johor wajib apa sunnah Tong? Tahu. Nah, eta ketika dijawab nggak tahu berarti belum mengetahui sifat kepaduan sholat tersebut. Nah, itu sholatnya bagaimana? Ya namanya anak-anak mah belum sah dan tidak sah sholatnya. Jangan sah juga nggak mantap doraka dia mah karena belum balik. Tapi kalau dia udah pinter maka sholatnya sah. Alhamdulillah tah. Maka kita mah mengetahui bahwa sholatnya 5 waktu adalah wajib. Bedain. Jadi yang 5 waktu Johor, asar, maghrib, isya, subuh itu adalah fardu hukumnya. Yang mana itu nggak boleh kagak, wajib dilaksanain. Selain itu mah hukumnya sunnah. Ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghair muakkadah. Nah, ketika dia sudah bisa ngebedain itu, itulah yang disebutnya sudah mengetahui sifat kepaduan, itu sah sholatnya. Minimal kita ditanya tentang syarat sah sholat yang kedua, sholat 5 waktu hukumnya apa? Kita jawab fardu, udah cukup Pak, sholat kita berarti sah. Sebab yang wajib kita laksanain sholat sehari semalam cuma 5 waktu, dan kita itu tahu yang 5 waktu adalah fardu, itu berarti sudah sah sholat, sudah sah. Berarti rombongan kita ini sholatnya sah nggak kira-kira? Atuh salah, udah pernah pinter ini mah yang 5 waktu, mana cirinya? Yang 5 kagak kelewat. Di mana Johor sholat, di mana asar sholat. Karena saking apa? Tahu itu mah fardu. Tapi di mana taraweh kagak. Kenapa? Sebab sunnah. Taraweh kagak. Tahajud enggak. Kenapa? Sunnah ini teman. Duha enggak. Kenapa? Sunnah ini teman. Salat hajat lah sunnah ini teman. Yang penting mah wajib dijaga. Tah, bener ke situnya mah. Tah, terus yang penting eta. Jadi yang 5 patokannya. Sebab ketika sholat kita yang 5 beres, maka amal kita yang lain pun bakal beres. Dua. Jadi la tasihu sholatu man jahila, dalika nggak sah sholatnya orang yang bodoh tentang kepaduan sholat. Jadi kalau ada orang ditanya sholat Johor hukumnya apa? Nggak tahu. Sholat asar hukumnya apa? Nggak tahu. Tapi dia habis sholat Johor, tapi dia nggak tahu hukum sholat Johor itu apa hukumnya, maka dia sholatnya tidak sah. Nah, jadi bedain sholatnya 5 waktu. Jadi 5 waktu hukumnya fardu. 2. Wasalisuha tamizu faraidiha. Yang ketiga syarat sah sholat adalah bisa membedakan faraidiha, fardu sholat, min sunaniha, daripada sunnah-sunnah sholat. Jadi bisa membedakan mana fardu sholat, mana sunnah sholat. Awas, di dalam sholat fardu dengan wajib eta adalah sama. Fardu rukun itu sama. Di dalam wudhu ada fardu wudhu, ada rukun wudhu, itu dia juga bahasa fikih. Nah, sekarang kita melaksanakan sholat. Di dalam sholat kan ada rukun sholat, di dalam sholat ada sunnah sholat.
Nah kemudian ada orang melaksanakan sholat, Jahit beres sholat ditanya oleh Bakar, Bang Jahit sini, ya ada apa? Bang Jahit habis sholat apa? Sholat Johor. Sholat Johor hukumnya apa Bang Jahit? Wajib sholat Johor mah, bener kan? Sah nggak sholatnya berarti? Sah. Tapi ditanya lagi oleh Bakar, emang Johor mah wajib, anak kecil gak tahu tama. Nah cuma yang saya pengen nanya nih, di dalam sholat eta tadi Mang Zaid ketika usoli eta takbiratul ihram kan, eta takbiratul ihram itu, takbiratul ihram itu hukumnya sunnah apa rukun? Kata Zaid jawab, oh takbiratul ihram hukumnya sunnah. Tuh, oh sunnah, iya. Itu kalau mau ruku kan baca apa? Takbir lagi kan? Iya. Itu takbirnya kalau ruku wajib apa sunnah? Oh, itu juga sunnah. Takbiratul ihram ditekadin sunnah. Turun mau ruku eta takbir sunnah. Tah, yang ruku mah bener. Tapi takbiratul ihram salah sebab takbiratul ihram adalah rukun, tapi dinaikkan sunnah. Tah eta bagaimana tah Zaid sholatnya sah apa enggak? Awas syarat yang ketiga sah sholat bisa ngebedain mana fardu mana sunnah. Berarti eta Zaid takbiratul ihram sama takbir turun mau ruku nggak bisa ngebedain mana yang sunnah mana yang rukun. Berarti Zaid sholatnya kagak sah. Ya Allah, tah ibadahnya. Makanya kita mah minimal tah di duduk masang kuping lah, ngaji nguping, ngaji kitab-kitabnya beli nggak kebaca tuh, belum pengen ngelogat kayak yang lain kata. Masya Allah, kitab mah murah, kitabnya mah paling 30.000. Masya Allah kan renyak aja ini. Nih ngelog bacanya bagaimana, ngelogatnya bagaimana lah, mendingan bawa rokok baik. Rokok ngaji bari nyender, nyeduh kopi, ngelepus kuping ngedengerin eta yang mantep gitu kan, yang mantepnya. Yang mantep ngaji punya rokok, ada kopi, terus ada tiang nyender atau ada tembok nyender. Di depan ada ketan tentel. Ini kuenya belum keluarin lagi kuenya. Terus kuping ngedengerin tah yang mantep ngaji eta, yang mantep eta. Udah eta jaga udah begitu ngaji tah. Ya Allah. Nah udah ngaji kita mah bagian yang muda aja, jadi yang muda aja itu yang muda. Jadi saya pengen bawa kita mah atau bawa baik pulang balik baik nggak apa-apa. Jadi pagi nih ada ganjaran, Allah kasih pahala padahal kita nggak baca, cuma ngelihat doang, itu jadi ganjaran. Karo nguping nih, kita ngaji begini nguping dari ganjaran. Ini mah kita misalnya bawa kitab, beli kitab mah ngan nggak bisa baca, dibulak balik baik kitab. Ngakurin. Kayak bisa. Ternyata dia ngelihat bolak-balik bari puyeng palanya. Ini yang dibaca yang mana ini, yang dimanen yang mana ini. Kata temennya, lihat-lihat lagi. Lalu saya nyariin. Tapi ketol. Nah, itu bagaimana Pak? Jadi ngelihatnya doang nih kitab jadi ganjaran, jadi pahala. Yang kagak bisa baca, yang penting latih. Kata temennya, paham itu? Bukan paham, gua ini kagak ada yang kebaca bang gua, makanya gua bambut-bambutin. Ngelihatnya doang jadi ganjaran. Udah makanya walaupun nggak bisa ngaji, beli aja kitab mah di rumah, buat baik aja. Sebab ini kitab karangan ulama isinya ilmu, kita ngelihat doang sudah hukuman dapat ganjaran. Ngelihatnya doang, komo bisa bacanya mah, komo bisa ngajinya mah, ngelihat doang dapat ganjaran. Makanya ini kita datang ngaji, ini datang ngajinya ngelihat orang yang bawa kitab. Kita ngaji ngelihat orang yang bawa kitab, kita nggak ngelihat kitabnya. Yang ngelihat kitab dapat ganjaran, kita mah nggak ngelihat kitabnya, ngelihat yang ngaji bawa kitab. Kita ngelihat yang ngaji bawa kitab dapat ganjaran juga. Alhamdulillah. Ini kita ngaji nggak bawa kitab, ya.
Yang ngaji bawa kitab kan dia ngelihat dapat ganjaran kitabnya tuh. Kita mah nggak ngelihat kitab, kita ngelihat yang ngaji, yang bawa kitab. Kita ngeliatin dia tuh, ngelihat dia yang lagi bawa kitab, yang ngelogat kitab, ngelihat dia doang dapat ganjaran. Alhamdulillah. Makanya besok kalau ada yang lagi ngelogat begitu, udah deketin rumbung begitu, liatin mukanya begitu. Allah, tak ngelihat nabi jadi ganjaran. Makanya yang ngaji mah ya Allah semuanya ganjaran, udah ganjaran semuanya. Nah, jadi kudu bisa ngebedain mana fardu, mana sunnah. Kalau lam yumayyiz dzalika lam tasihha sholatuh, maka di mana ada orang nggak bisa ngebedain mana rukun, nggak tahu, mana sunnah kagak tahu, pokoknya mama dia dipukul rata semuanya sunnah. Takbiratul ihram sunnah, baca Fatihah sunnah, ruku sunnah, tidak sunnah, beli bawang sunnah, beli bawang sunnah. Jadi dia tahunya sunnah dong, beli bawang sunnah. Padahal berarti itu mah jawabannya nggak ada lagi sunnah doang. Berarti nggak tahu bagian rukun. Nah, eta bicara sholatnya kagak sah. Awas. Di mana ada orang sholat tidak tahu rukun, tidak tahu sunnah, nggak bisa ngebedain mana sih yang rukun, mana yang sunnah. Ketika nggak bisa ngebedain, maka sholatnya tidak sah. Tapi awas, ada orang nggak bisa ngebedain sunnah dengan fardu, tapi sholatnya sah. Awas, ini dikecuali namanya. Di sini ada adawat istisna illa terkecuali. Ayat takida anna jamia afaliha fardun. Zaid nekadin bahwa seluruh pekerjaan di dalam sholat adalah rukun. Tadi kalau ada orang sholat nggak bisa ngebedain rukun, nggak bisa ngebedain sunnah, eta nggak sah sholatnya. Tapi kalau ada orang nekadin seluruh gerakan sholat adalah rukun, itu sah sholatnya Pak. Apa Ustaz? Jadi ditanya, ya, sholat lima waktu hukumnya apa? Fardu, fardu. Saya apa namanya hasil ngaji semua guru sepakat ngajarnya sholat lima waktu fardu. Ini itu kan ada ini ya dalam gerakan sholat kan ada tukang angkat tangan apa namanya itu ya takbiratul ihram teman. Terus kemudian baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim itu oh iya Fatihah rukun ya teman, rukun. Takbiratul ihram oh rukun. Terus ruku oh rukun I'tidal rukun. Sujud rukun. Bangun dari sujud rukun. Apalagi hayo nantangin. Kemudian tayat akhir oh ruku, tayat awal rukun, wakudut rukun, salam rukun. Pokoknya saya mah kata Jati dari ceprak saya mulain sholat dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam itu semua gerakan sholat adalah rukun titik segede kelapa. Nggak bisa ganggu enggak udah saya mah rukun semua. Kalau ada sunnahnya kagak, nggak ada sunnah, udah rukun semua. Tah, di mana Zaid nekadin seluruh gerakan sholat dari pertama sampai selesai rukun, itu sah sholatnya Pak. Sah sholatnya. Kenapa? Sebab di dalam sholat ketika dia menekadkan itu fardu, berarti seluruhnya jadi ganjaran fardu buat dia. Jadi pahala fardu buat dia. Untung apa rugi kita Zaid? Untung. Karena di dalam sholat ada fardu, ada rukun. Rukunnya dianggap rukun sempurna, yang sunnah dijadiin rukun, gede pahalanya Pak. Makanya untung tak. Kalau nekadin seluruh fardu ada apa? Seluruh gerakan sholat adalah fardu. Padahal dia nggak ngomong sunnah, nggak ngebedain sunnah. Jadi dia mah, saya mau udah nggak ada sunnah, saya mah fardu semua sholat mah. Pokoknya dari pertama sampai selesai salam fardu udah saya mah, titik saya mah. Nggak bisa ganggu saya mah. Awas, jangan diganggu aku saya mah fardu udah segitu. Oh. Nah, ketika begitu kan dia nggak ngomong sunnah, sedangkan dalam sholat ada sunnah. Nah, sah nggak sholatnya? Model begitu sah, model begitu sah. Makanya para bapak ibu nih mesen saya nih, kalau ngajinya belum bisa nih, belum bisa masalah rukun belum bisa, sunnah belum bisa, ngebedain belum bisa. Udah kalau ada yang nanya jawabnya semua sholat hukumnya fardu udah gitu ngomongnya. Tanya, Bu, rukun apa? Takbiratul ihram apa rukunnya? Apa hukumnya, Bu? Rukun.
Baca Fatihah rukun, baca surah rukun. Eta pontennya 10 Pak, 10. Padahal ketika baca surah setelah Fatihah hukumnya sunnah, tapi ketika ditekadin rukun eta dapat pahala. Nah, awas illa ayatakidana jami'a falyafardun. Di mana ada orang menekatkan seluruh gerakan sholat adalah fardu, maka hukum sholatnya sah. Satu. Awiyatakidal ami anna badwa fardun wa badwa sunnatun. Nah, atau ada orang yang bodoh tadi walaupun nggak tahu nekadin seluruh gerakan sholat adalah fardu, sah sholatnya. Atau begini, Zaid mah ngajinya belum bisa ngapalin rukun sholat, belum bisa ngapalin sunnah sholat. Di dalam sholat ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Di dalam sholat ada rukun sholat. Zaid ngaji mangaji, Sarwiti juga ngaji mangaji, ngan belum bisa ngarinci, belum bisa ngarinci. Ditanya oleh Umar, kata Umar teh Mang Jaid, Mpok Sarwiti, ya dari mana? Ngaji, iya. Tentang hukum apa? Sholat, alhamdulillah. Itu di dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah ya. Oh iya, ada rukun sholat, ada sunnah sholat, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Bisa tak Jaid sama Sarwiti jangan ngaji. Kemudian ditanya oleh Umar, itu si rukun sholat ada berapa itu Mang Jaid? Tuh. Kalau rukun sholat, gua nggak tahu pelebahnya mah. Tapi kalau ngelaksanin sholat, eta pasti ada rukun sholat. Terus di dalam sholat juga ada sunnah abad, sunnah hayat. Kan kita baru bisa ngebedain begitu doang tah. Ditanya rukun sholat apa aja? Waduh, pelebah mana? Wah, kurang apal tuh. Kalau sunnah abad ada nggak? Atau ada. Sunnah hayat ada. Itu sunnah abad mana aja? Sunnah hayat mana aja? Waduh, gua nggak bisa ngebedain mana tuh ya. Pokoknya gue mah beginilah, begini gue mah. Tuh Zaid ngomong begini, gue mah begini. Kalau tanya satu persatu, lu jangan nanya ke gue. Sampai gue ubanan nggak, gue nggak bakal tahu jawabannya. Bang Zaid gue udah uban, kan udah uban gue, udah. Oh berarti sampai meninggal dah, gue nggak bakal tahu kayaknya mah. Gue mau sholat johor, eta wajib, eta di dalam sholat johor itu ada rukun, ada sunnah. Ada rukun, ada sunnah. Kata Pak Zaid begitu jawabnya. Itu Pak jawab begitu dong sudah sah. Sah, walaupun dia nggak tahu mana rukun, mana sunnah, tapi dia udah nekadin dalam sholat itu ada rukun sholat, di dalam sholat itu ada sunnah sholat, itu udah cukup menjadi syarat sah sholat. Itu tingkatan yang awam begitu. Kayak kalau kita belum bisa ngaji, belum paham nih rukun sholat, belum apal bener, jangan sok pinter. Ini mah sok pinter. Rukun sholat ada berapa? 27. Tadi mah Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Terus sunnah abad ada berapa? Oh, sunnah abad kalau menurut saya mah sunnah abad itu kayaknya mah 9 kalau nggak salah Pak. Udah model gitu mah tokek kayak malahnya. Ya, yang bagus udah jawabnya. Duh, sebenarnya saya mah nggak bisa eta mana itu rukun, mana sunnah. Saya mah nggak bisa. Tapi dalam salat itu ada rukun, ada sunnah. Tah ketika nekadin bahwa ayat takidal ami anna badwa fardun wa badwa sunnatun, di mana ada orang nekadin yang awam model kita nih, kadang inget kadang lupa. Rukun sholat diaji 13, besok mah lupa di pagon. Kemudian sunnah abad diaji berulang-ulang, sunnah ayat diaji ulang-ulang, tetep bae nyangkut hiji-hijina. Tapi nekadin di dalam sholat ada fardu, ada sunnah. Tah nekadin model begitu hukumnya sah. Cuma sahnya itu yang kedua tadi, yang nekadin dalam sholat ada rukun, ada sunnah, sah sholatnya dengan syaratnya apa? Allah yaksidan naflah bifadin, asal jangan nekadin sunnah adalah rukun, segitu doang. Asal jangan nekadin sunnah adalah rukun. Jadi cukup dia mah begini, saya mah di dalam sholat ada rukun, ada sunnah, segitu. Rukun berapa aja? Udah jangan nanya berapanya, itu gua nggak tahu itu mah. Pokoknya dalam salat ada rukun, ada sunnah.
Sunnah apa? Sunnah apa? Sunnah ayat. Sunnah abad mana aja? Jangan nanya itu, dibilang juga. Masih nanya juga. Gua mah kagak tahu itu. Jadi itu ada fardu, ada sunnah, segitu doang. Nah, itu sah dengan syarat kalau ditanya lagi. Itu kalau sunnah bisa jadi fardu nggak? Wis nggak bisa. Sunnah mah sunnah, fardu mah fardu. Tah nekadin alayaksi dan nafla bifardin. Nggak nekadin sunnah adalah fardu. Maka ketika dia punya pemahaman, sholat, di dalam sholat ada rukun, ada sunnah, tapi dia nggak tahu mana rukun mana sunnah. Kalau disuruh nyebutin mah satu persatu, eta sah dengan syarat dia nggak nekadin yang sunnah adalah fardu. Mana contoh sunnah teknik fardu? Contoh adalah baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah nih kayak ngaji. Suratul Fatihah itu rukun apa sunnah? Tuh, ini kan udah pada jelas ini mah. Sholatnya langsung tembus. Jadi baru Allah, belum takbiratul ihram nih, sholat yang jawabnya tadi begitu. Itu kata malaikat, oh Bang Jan mau sholat, langsung diponten 100. Padahal belum takbiratul ihram. Kenapa? Sebab karena malaikat udah yakin dia mah rajin ngaji, pasti sholatnya bener. Tapi kalau yang nggak ngaji, walaupun pakai sorban penyengser, malaikat ini bener apa gila ini ya? Nggak pernah ngaji dia ini si sholatnya bener apa enggak? Itu malaikat itu sanksi, nggak langsung nulis kata ganjaran. Tuh makanya ini model kita nih yang ngaji. Ini kalau kita ibadah nih, ini malaikat udah girang jasa girang, malaikat rokib udah langsung nih. Waduh, ngambil wudhu ini, waduh. Terus mau sholat udah kelas sajadah, itu udah diponten duluan. Udah 10, udah 10. Kata malaikat atid, belum Ji, belum sholat Ji. Jangan dia menggelas sajadah mau tidur kan? Enggak, orang udah wudhu sih. Bener baik, pas gelar sejadah, mata rada sepet, ngambil bantal, tidur kan? Nah, itu tadi dihapus nggak tuh pahala sholatnya? Kagak Pak, kagak. Kata malaikat Malik, weh, hapus ya tadi. Kata malaikat Atitah, kata malaikat, jangan, ini udah bagian rahmat dari Allah. Jadi ini mah karena dia udah punya niat, niatul mar'i khairun min amali. Kata malaikat ngedalil, lu ngaji di mana? Gua mah nggak ngaji, belum nemu gua mah. Kata malaikat ditanya, malaikat udah pinter semua juga. Niat seseorang lebih baik daripada amalnya. Dia udah punya niat mau sholat tadi, gua udah tahu, cuma dia ngantuk, sajadah, tidur. Eta dapat ganjaran tetap gua catat 10 sholatnya. Kata malaikat, sial lu mah, jadi bukan sial Ji, gua mau tugas begitu doang. Tuh, orang yang punya niat ngaji ibadah walaupun belum dilaksanain udah dicatat pahalanya Pak. Alhamdulillah. Andai kata nih, makanya saya sering ngomong ngaji mah niatin jadi wiridan. Kenapa jadi wiridan? Agar supaya ketika kita nggak ngajinya tetap pahalanya dapet. Nih Bapak nih, misalnya nih ngaji malam kuis, saya mah jadi wiridan, kenapa malam kuis? Pokoknya di mana nggak ada ujur, saya mah bakal datang ngaji. Siapa itu bakal ngaji? Tiba-tiba eta ada ujur. Mana ujurnya? Diantaranya keluarganya ada yang meninggal. Aduh, nggak bisa ngaji ini mah. Eta pertanyaan, dapat nggak pahala ngajinya dia malam Kamis itu ketika dia nggak ngaji karena ada ujur keluarganya meninggal? Itu tetap dapat Pak pahalanya. Tuh untungnya yang sudah jadi wiridan. Makanya ngaji malah kalau lagi sempat waktu ini mah tawas ngaji jangan nyari sempat waktu, ngaji mah jadiin wiridan. Yang sempat waktu mah berarti ketika ngaji doang dapat ganjaran, ketika besok nggak ngaji udah 0 5. Tuh bedanya. Awas niatnya. Jadi niat ngaji mah niat jadi wiridan, udah. Ketika nggak ngajinya tetap jadi ganjaran. Dalilnya mana? Ayat Al-Quran kata Allah, falahum ajrun ghairu mam. Di surah At-Tin wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi manusia bakal direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah, tempat yang paling serendah-rendahnya, bahkan lebih hina daripada hewan. Illalladzina amanu, terkecuali illalladzina amanu, orang yang beriman. Siapa lagi? Wa amilus solihati, orang yang punya amal baik, amal soleh,
falahum ajrun, maka baginya pahala ghairu mamnun, yang enggak diputus-putus. Maksudnya gimana? Ahli tafsir mengatakan bahwa ghairu mamnun di situ, andai kata ini si fulan dia mah doyan ngaji kemudian nggak ngaji, falahum ajrun, tetap baginya pahala ngaji walaupun dia nggak ngaji. Kenapa? Sebab dia punya amilus soleh, amal soleh. Terus mana lagi? Imannya. Makanya ngaji. Pernah dulu di sini ada yang datang, Ustaz, saya mah kalau ada sempat ya. Kalau nyari sempat mah manusia nggak punya sempat. Ngaji mah niatin, jadiin wiridan, bakal datang walaupun geledek ting jelegur, hujan, bedek, banjir. Kalau udah jadi wiridan mah bakal sampai. Tuh sampainya itu adalah illal ladina amanu, karena imannya. Keduanya karena ada amal baik yang bakal dia tuju untuk bekal akhirat. Maka baginya walaupun hujan geledek petir, walaupun kutil anak menghadang, walaupun kuburan itu yang dikubur pada bangkit, tetap nggak ada penghalang baginya, tetap bakal menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bakal sampai. Tapi nggak punya niat mah jangankan yang jauh, di pinggir mata juga nggak bakal sampai. Itu namanya nyari kesempatan. Kalau jadi wiridan mah kemana ya sampai. Makanya mudah-mudahan kita amaliyah ibadah kita, ngaji kita jadi ganjaran terus menerus, nggak putus-putus sampai meninggal dunia. Kenapa? Sebab malaikat juga kangen ke orang yang biasa ngaji kemudian nggak ngaji, kangen neta. Mana ciri kangennya? Si fulan kemana nih? Biasa ngaji duduknya di sini, kemudian biasanya itu kopinya di sini, kemudian puntung rokoknya naruhnya di sini, kemudian terus sering kesundut rokok di sini, terus etak malaikat pun merhati. Tak malaikat merhati, tak ketika malaikat merhatiin, set, eta malaikat ya Allah kangen rindu, sebab malaikat mah nggak ada benci pak. Malaikat mah nggak ada dendam, malaikat mah nggak ada dengki, nggak ada. Malaikat mah itu ketika kita datang, itu malaikat yang ada. Ya Allah ampuni ini dosa si fulan yang duduk di majlis taklim. Terus eta nggak berhenti sampai pengajian berhenti. Kemudian eta malaikat terus, eta dicipta oleh Allah dari setiap kalimat satu malaikat. Andai kata 100 kalimat terucap ketika ngaji, walaupun yang ngomong adalah gurunya, kita mah ngan syukur ngedengerin, itu ternyata semua yang ngaji dapat ciptaan satu kalimat satu malaikat. Yang malaikat tersebut bakal diciptakan oleh Allah, terus ngedoain kita, Allah ya Allah ampuni dosa si fulan yang ngaji. Itu malaikat tersebut pak terus ngedoain kita sampai kiamat. Besok ngaji lagi malaikatnya lain lagi, besok ngaji lagi malaikatnya lain lagi. Yang dulu ngedoain kita sampai kiamat, yang baru lagi ngedoain kita sampai kiamat. Terus kita lagi ngaji, besoknya terus ngedoain kita sampai kiamat. Berarti orang yang ngaji bakal ada disiksa apa di rahmat dirinya, adanya di rahmat Allah eta. Bagaimana itu sebenarnya ngaji ta? Nah, ngaji maksudnya ngaji di mana baik ngaji. Jadi wiridan saya mah bukan subhanallah, bukan la ilallah, tapi wiridan saya mah ngaji. Cukup segitu juga bagi kita yang awam mah. Kita ngaruh masa awam bodoh, kita mah bicara ibadah nggak bisa, minimal wiridannya ngaji. Niatin wiridan supaya apa? Ketika ada ujur nggak ngajinya, tetap pahalanya dapet. Oh, jadi syarat sah sholat yang ketiga adalah mengetahui membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Ketika nekadin fardu jadi sunnah nggak sah, nekadin sunnah jadi fardu nggak sah. Tapi kalau seluruh gerakan sholat ditekadin fardu jadi sah. Ketika nekadin fardu tetap fardu, sunnah pada sunnah, nggak bisa bedain. Nah kita tetap hukumnya sah. Model kita tanya dalam sholat ada fardu nggak, ada sunnah nggak? Kita jawabnya ada fardu ada sunnah, kan begitu. Berarti sholat kita sah. Yang nggak sah itu yang nekadin sunnah adalah fardu. Nah kiranya baru sampai ke pembahasan yang ketiga, tinggal pembahasan yang keempat. Wa rabbiha wallahu a'lam.